Sobat Bepom, hari ini kita akan diskusi mengenai sebuah topik yang sangat penting dan juga perlu menjadi perhatian khusus untuk kita semua, yaitu mengenai antimicrobial resistance atau AMR. Dan untuk itu di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Tim Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, Ibu Angga. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Dewa. Oke, terima kasih Niki sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kita. Ibu, kita mau berbicara mengenai AMR, antimicrobial resistant, kaitannya dengan obat-obatan antibiotik. Boleh cerita sedikit, Bu, sebenarnya antibiotik itu apa dan penggunaannya seharusnya untuk apa saja? Oke. Kalau antibiotika itu adalah golongan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Untuk bakteri? Ya, jadi sakit yang disebabkan oleh bakteri gitu. Jadi penggunaan dari antibiotika tersebut. Jadi bukan karena virus. Jadi berbeda ya. Karena kebanyakan mungkin masyarakat banyak yang salah persepsi bahwa misalnya nih mereka kena flu atau mungkin infeksi saluran pernapasan seperti itu ya. Nah ini yang disebabkan oleh virus nanti berbeda pengobatannya dengan bakteri. Jadi kalau antibiotika ini adalah untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Spesifik untuk bakteri saja? Spesifik infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi seperti itu. Jadi penggunaannya memang harus untuk yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri? Iya, seharusnya. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Oke. Kemudian untuk mendapatkan antibiotik ini, apakah kita bisa mendapatkan langsung di apotek atau ada ketentuan khususnya nih, Bu? Jadi kalau antibiotika ini kan masuk golongan obat keras. Yeah. Nah, golongan obat keras jadi sesuai ketentuan itu harus didapatkan berdasarkan resep dokter. Jadi resep dokter sudah tentunya di sarana pelayanan kefarmasian. Jadi sarana pelayanan di sini ada rumah sakit, ada puskesmas, ada apotik, ada klinik. Nah itu yang di sana mengelola memang obat antibiotika ini, yang mana nanti penyalurannya berdasarkan resep dokter. Harus dengan resep dokter berarti? Harus dengan resep dokter. Misal saya ya beberapa kali sudah ke dokter, kemudian misalnya penyakitnya sudah itu aja, sudah hafal dengan obat yang dikasih dokter apa, dan kalau misalnya sakit ya udah itu aja obatnya. Boleh nggak saya ke apotek bilang saya biasanya minum yang ini tanpa resep dokter, itu apakah boleh seperti itu, Bu? Sesuai yang saya sampaikan tadi, jadi kalau penggolongan obat, kalau dia sudah masuk golongan obat keras, itu harus dengan resep dokter. Baik. Jadi kalau antibiotika nanti bisa dilihat di penandaan obatnya, di mana ada obat keras yang ada huruf K dengan lingkaran hitam di dalam lingkaran merah tersebut. Nah itu wajib dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Yang mana dengan adanya resep dokter ini di sana kan dokter sudah pasti akan mendiagnosa terlebih dahulu apa penyebab penyakitnya, kemudian terapi yang lebih tepat untuk penanganan dari penyakit yang diderita oleh si pasien tersebut. Jadi kalau tadi misalnya tiba-tiba membeli tanpa resep dokter atau membeli sembarangan secara bebas tanpa mengetahui diagnosanya yang jelas, kemudian nanti aturan pakainya, kemudian lama pemakaiannya, nah itu nanti akan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah salah satunya bisa nanti terjadinya resistensi antibiotika. AMR nicking ya? Jadi kebal dia kumannya ini, jadi bakterinya bisa jadi kebal nanti dengan antibiotika kalau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Larinya bisa jadi ke sana, Bu? Bisa sekali. Salah satu penyebabnya bisa dari sana. Jadi dari penggunaan yang tidak tepat, kemudian akhirnya bakterinya menjadi kebal? Iya, jadi kalau ini antibiotika itu kan dibuat ini sudah ada targetnya bakteri apa, seperti itu kan. Nah seandainya ini ternyata penggunaannya tidak sesuai dosis, dosisnya tidak sesuai atau interval waktu untuk meminum obat tersebut juga tidak sesuai, kan biasanya ini 8 jam ya, 3 kali sehari atau 8 jam gitu kan, tiap 8 jam harus diminum. Ternyata tidak diminum, berarti kan efektivitas penggunaan obat juga tidak sesuai. Ya. Kemudian, nah apabila misalnya juga tidak habis ini obat, semestinya ada yang obat harus diminum 5 hari berturutan sesuai dengan interval waktu yang sudah ditentukan.
sesuai juga dengan dosisnya, itu tidak ditepati, tidak dilaksanakan dengan baik oleh si pasien, mengakibatkan nanti bakterinya ini tidak sesuai dengan targetnya tadi. Nah, sehingga kan tidak optimal dia untuk proses penyembuhannya ke depan, seperti itu. Jadi bakterinya itu bisa jadi dia akan kebal dia. Jadi hari ini dia dikasih obat, ternyata besok putus nih. Atau mungkin pagi dia minum, siang juga enggak. Dikasih obat, enggak. Jadinya dia akan bisa berkembang biak nih si bakteri. Dia akan bisa berkembang biak, bisa bertahan, bahkan bisa nanti berubah dia. Sehingga target obat tadi tidak masuk lagi ke target yang awal karena dia sudah berkembang biak kembali. Jadi itu. Nah, itulah salah satu yang bisa menyebabkan adanya kekebalan terhadap obat tersebut. Jadi bakterinya ini udah nggak kebal, nggak mempan lagi dikasih obat antibiotik tersebut. Seperti itu mekanismenya. Itu sebenarnya kejadian yang sering di masyarakat. Iya. Kenapa saya bilang sering di masyarakat? Karena ya termasuk di saya sendiri, Bu. Jadi dikasih obat, ya sudah asal habis saja. Jadi sekarang minum, kemudian besoknya bolong lagi, nanti sorenya kelupaan minum obat lagi. Berarti ini bukan masalah harus dihabiskan aja, tapi memang harus sesuai dengan ketentuannya, Bung ya? Iya, ketentuan ini di sini kan satu dosis, sudah pasti kan. Pertama diagnosa dulu kan berdasarkan resep dokter, kemudian dosisnya pasti sudah disesuaikan kan. Ada anak-anak, ada dewasa, sudah pasti itu berbeda dosisnya. Kemudian waktu untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi di aturan pakainya itu sudah ada, karena itu nanti terkait dengan farmakologinya di dalam tubuh, penyerapannya dan farmakokinetik namanya ya, kalau proses nanti obat tersebut berinteraksi dengan tubuh si pasien, sehingga nanti bisa mengobati keluhannya seperti itu. Nah itu sih. Sama satu lagi ada yang rumor beredar di masyarakat seakan-akan obat antibiotik ini seperti obat sakti. Jadi apapun penyakitnya, ya sudah kalau misalnya dikasih antibiotik pasti sembuh. Jadi masyarakat ya sudah minum antibiotik, apapun penyakitnya jadinya antibiotik obatnya. Itu apakah itu tepat? Nah kalau itu kurang tepat. Ya, jadi inilah kita selaku di instansi pemerintah ya, dan juga mungkin nanti masyarakat, Pak Dewa sendiri mungkin nanti bisa menyampaikan juga di keluarga atau lingkungan terdekat bahwa kalau antibiotika ini seperti tadi disampaikan bahwa untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ya, infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau tadi setiap sakit apa saja dipakaikan antibiotik itu tidak tepat ya. Jadi tolong kalau untuk penggunaan obat silakan bisa konsultasi ke apoteker yang ada di sarana pelayanan kefarmasian atau mungkin tenaga kesehatan lain yang ada di puskesmas atau mungkin di tempat praktek klinik ya, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan penggunaan obat tersebut. Berarti pertama memang benar-benar harus periksa dulu ke dokter. Kemudian setelah memang menggunakan antibiotik ya harus dikonsumsi sesuai anjurannya. Sesuai anjuran. Jadi kalau misalnya sudah periksa ke tenaga medis, diberikan resep, ditebus ke apotek. Di sana kan pasti silakan konsultasikan obat, ada apoteker di sana yang bisa memberikan informasi terkait dengan obat yang akan dikonsumsi atau diresepkan. Setelah itu dikonsumsi sesuai dengan aturan pakainya. Kan pasti pada saat membeli obat atau menebus resep, pasti di sana ada aturan pakainya, itu yang harus ditepati. Harus dituruti. Dituruti seperti itu. Baik Bu. Boleh dikasih contoh sedikit, contoh-contoh golongan obat yang antibiotik? Kalau golongan obat antibiotik jenisnya ada banyak. Jenisnya ada beberapa ya. Ada golongan amoxicillin, kemudian yang di atasnya nanti ada yang eritromisin, kemudian ada cefotaxim. Nah itu nama-nama obatnya ya. Golongan beberapa antibiotika. Jadi nanti kalau Semeton BPOM misalnya berobat ke dokter Bu ya, kemudian dikasih beberapa obat, dan ya sepertinya perlu ditanyakan kalau memang belum dijelaskan mana yang obat antibiotik dan benar-benar harus dikonsumsi sesuai dengan aturannya sampai habis Bu. Iya, betul. Tuh, sampai habis. Nah sekarang baru kita lanjut ke antimikrobial resistant. Jadi ini kondisi resistensi bakteri di dalam tubuh kita karena penggunaan obat yang tidak sesuai tadi. Selain itu apa lagi yang harus kita perhatikan sehingga tidak muncul AMR ini Bu?
Nah, kalau AMR ini tadi kan satu karena penggunaan Iya. yang tidak sesuai Tidak ya, sesuai. tidak sesuai. Jadi tetap pertama kita harus menggunakan obat sesuai dengan dosis yang diberikan. Kemudian waktunya Iya. juga harus ditepati, diturutin. Kemudian, nah, yang untuk AMR tersebut, jadi kalau di BPOM juga sendiri kan kita Iya. punya program juga ya. Betul. Jadi satu sisi kita juga melakukan pengawasan pengelolaan antibiotika di sarana pelayanan kefarmasian. Iya. Ya, selain itu kita juga koordinasi dengan lintas sektor untuk bagaimana nih nanti penggunaannya di masyarakat nih bisa tepat nih antibiotika ini. Jadi kita ada koordinasi dengan ID, Baik. dengan IB, Iya. dengan PPNI yang perawat, Iya. juga dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi yang memang menjadi garda terdepan di sarana pelayanan kefarmasian ya, untuk menyerahkan obat ke pasien. Iya. Gitu. Jadi kita sudah melaksanakan koordinasi, kemudian kita juga melakukan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan antibiotika tersebut. Iya. Kemudian kita juga ada KIE nih ke masyarakat. Iya. Ya, KIE ke masyarakat. Ya mungkin nanti bisa disampaikan juga, ada kita di media sosial kita juga di BPOM Iya, kan sudah di Instagram disampaikan kemudian, di ya. Instagram, di Facebook, Iya. ataupun di web BPOM sendiri itu sudah ada beberapa konten-konten ya, Iya. ataupun sharing terkait dengan AMR ini. Iya. Sebelum saya tanyakan mengenai bentuk pengawasannya tadi, tadi kan sudah bekerja sama dengan ID, kemudian IB dan lain-lain. Boleh tolong dijelaskan sedikit Bu, resikonya terjadi AMR ini, resiko apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Nah. Kenapa kita harus memang waspada sekali dengan AMR ini, Bu? Jadi resiko kalau bakterinya sudah kebal nih Iya, terhadap betul. antibiotika yang ada saat ini. Iya. Nah, bisa kita bayangkan ya. Sementara kan dianggap di masyarakat juga antibiotika katanya tadi obat Iya, dewa betul. ya, Obat yang bisa sakti. menyembuhkan obat sakti seperti itu. Jadi kalau yang antibiotika ini, jadi mohon kalau di masyarakat ya, yang Resikonya apa? Oh, Kenapa resikonya masyarakat ya. benar-benar harus waspada mengenai Harus AMR? waspada karena itu tadi, kalau bakterinya ini sudah kebal terhadap antibiotika yang tersedia, Oke. nah ini bisa dibayangkan nanti ke depan kita mau pakai obat apa lagi. Oke. Nah, itu yang nanti ke depannya. Makanya untuk penggunaan ini harus benar-benar ditaati, kemudian baik dosis, waktu, maupun durasi penggunaannya itu harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di etiket obat Di etiket tersebut. obatnya. Ya. Jadi khawatirnya nanti ketika diberi dosis rendah tidak mempan, semakin tinggi, semakin tinggi, ya bisa jadi nanti satu secara masalah ekonomi ya. Iya, betul. Pertama penyakitnya yang tidak sembuh. Iya. Ya, penyakitnya yang tidak sembuh, tidak bisa sembuh, berkepanjangan, yang otomatis bisa juga itu kalau sudah tidak sembuh-sembuh, berkepanjangan, satu sisi ekonomi. Betul. Pasti akan memerlukan Perawatan. biaya ataupun perawatan yang tidak sedikit. Iya. Bahkan yang paling fatal kalau tidak sembuh akibat infeksi, misalnya infeksi ini kan ada yang bernanah Iya, di bawah atau lukanya tidak sembuh-sembuh. Nah, itu kan bisa sampai mengancam jiwa. Baik. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau ini secara nasional, apalagi secara global nih, di internasional sekarang ini sudah menjadi salah satu yang diwaspadai karena adanya resistensi ini. Khawatirnya nanti ke depan kalau antibiotika semua nih tidak mempan lagi ke konsumen, kita mau pakai apa? Oke. Makanya dari awal mulai saat ini ya, kita mohon juga nanti ke masyarakat itu harus aware atau waspada nih terkait dengan penggunaan antibiotika ini. Jadi harus sesuai dosis, sesuai dengan waktunya, durasi penggunaannya, semua harus sesuai dengan ketentuan. Jadi selagi sekarang kondisinya kita masih bisa diobati dengan antibiotik yang ada sekarang, kita harus tetap jaga-jaga dosisnya. Oke, berarti nanti kalau misalnya sampai semuanya kebal, kembali lagi ke era sebelum ada antibiotik. Jangan sampai Pak Iya, Dewa. jangan sampai. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi Nggih. harapannya dengan adanya kegiatan pengendalian resistensi antibiotika ini,
Jadi seluruh jajaran ataupun masyarakat ini sudah mengetahui nanti bahayanya, sehingga pada saat diberikan obat, jadi bisa juga langsung konsultasi. Betul. Bisa selaku pasien atau konsumen kan bisa menanyakan ke tenaga medis atau ke dokter yang memberikan, ini benar nih antibiotikanya seperti ini. Nah, kalau sudah sesuai resepnya, sekarang menebus ke apotik, silahkan konsultasi lagi dengan apoteker yang ada di sarana pelayanan. Jadi terkait dengan penggunaannya, aturan pakai, mungkin efek samping, pantangan-pantangannya, silahkan tanyakan ke apoteker yang ada di sarana pelayanan. Oke, baik. Jadi Semeton BPOM, resikonya seperti itu. Kalau misalnya nanti badan kita akhirnya sudah kebal dengan antibiotik, kita sakit sedikit, luka tergores yang seharusnya bisa disembuhkan dengan obat yang ada sekarang, malah jadi berkepanjangan dan tidak sembuh-sembuh. Jadi kita benar-benar harus mewaspadai penggunaan antibiotik ini, harus sesuai dengan anjurannya. Betul, Bung? Sekarang kita bahas lanjut mengenai program pengawasan dari Badan POM, Bu. Boleh diceritakan lebih rinci program pengawasannya apa saja yang dilakukan untuk sarana distribusi obat, terutama antibiotik nih? Jadi kalau programnya Badan POM, jadi kita ada pengawasan pengelolaan antibiotika di sarana pelayanan kefarmasian. Jadi kita pada saat petugas ini melakukan pengawasan akan mengecek nih antibiotika apa saja nih yang tersedia di sarana. Ya, setelah itu nanti kita akan minta data yang fast moving, yang banyak keluar itu antibiotika apa saja. Nah, dari situ terus kita menanyakan lagi nih, mencari data apakah penyalurannya ini sudah berdasarkan resep dokter. Atau ada mungkin yang dijual tanpa resep dokter. Nah, kalau misalnya ada nih yang tanpa resep dokter, karena apa nih? Atau kemana disalurkan? Dan pihak mana nih yang mendapat penyaluran yang tanpa resep ini? Seperti itu. Dan kemudian apakah ada juga pemberian KIE kepada pasien pada saat mereka menebus resepnya tersebut, atau mungkin tadi yang ada pembelian tanpa resep dokter, itu sebenarnya tidak boleh ya, tetapi ada. Nah, di situ juga kita menggali informasi apakah ada juga pemberian KIE oleh tenaga farmasi yang ada di sarana pelayanan. Nah, dari data-data yang kita dapatkan tersebut, itu akan diolah di Badan POM sebagai bahan kajian terkait dengan pengelolaan, ketersediaan obat, kemudian penyalurannya, kemudian apa sih yang menjadi tren ini, tren penggunaan obat yang sering digunakan di Indonesia. Sudah tentu itu akan menjadi dasar untuk pengawasan berikutnya, atau mungkin bahkan kajian juga dari pemerintah, nanti kolaborasi dengan Kemkes terkait dengan pola penyakit, nanti obat yang digunakan, itu yang akan menjadi bahan, jadi yang hasil pengawasan tadi menjadi bahan kajian tersebut. Baik, berarti pengawasannya memang seketat itu. Iya, untuk seketat untuk obat antibiotik. Dan masyarakat juga memang harus menggunakan obat antibiotik ini kalau sudah mendapatkan resep dari dokter, begitu Bu ya? Iya, betul. Baik. Ada himbauan untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat, ya gunakanlah antibiotika secara bijak. Bijak menggunakan antibiotika, dan apabila ada keluhan, jadi silahkan konsultasikan ke tenaga medis. Dan kalau memang nanti diresepkan obat antibiotika, silahkan nanti ditebus di sarana yang resmi, sarana pelayanan kefarmasian yang resmi, kemudian gunakan obat itu sesuai dengan ketentuan. Baik. Berarti kita sebagai masyarakat harus tepat berkonsultasi dulu dengan dokter, dan juga boleh Bu ya meminta informasi ke tenaga medis, kemudian ke sarana pelayanan kesehatan. Sangat boleh Pak Dewa. Kalau ke BPOM boleh Bu? Satu lagi, jadi di BPOM juga kita mempunyai layanan informasi betul. Jadi silahkan nanti bisa konsultasi atau mencari informasi terkait dengan obat. Itu bisa juga ke layanan informasi BPOM. Betul, ada di Instagram, kemudian juga bisa via WA. Ada WA layanan juga ada, via WA juga bisa. Baik, terima kasih Bu Angga, terima kasih Niki untuk penjelasannya. Jadi Semeton BPOM, demikian diskusi kita hari ini dengan Bu Angga mengenai antimicrobial resistant, yang tentunya memang
benar-benar perlu kita waspadai karena ini suatu hal yang berbahaya kalau misalnya tidak kita kelola dengan baik, dan juga ini merupakan suatu hal yang memerlukan kesadaran kita bersama. Terima kasih, selamat siang.